Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bakal membahas tentang kurikulum dalam berlandasan filosofis dan psikologi. Teruntuk Bapak dosen Muhammad Arifin, terima kasih Pak untuk memberikan kami kesempatan dalam mempresentasikannya. Jadi dalam kesempatan kali ini yang bakal kami jelaskan adalah tentang pengertian, fungsi, dan aliran, aspek, serta kontribusi dan pengembangannya. Jadi langsung aja kita baca oleh Rika Finita. Baik, saya Rika Venita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan filosofis. Landasan ini mengambil dari kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, sophia adalah kearifan dan kebijaksanaan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta mendalam akan kearifan. Atau secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup masyarakat, dan landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Adapun pengertian dari landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Dan materi selanjutnya ialah mengenai 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu 1. Filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Maksudnya ialah filsafat sebagai pandangan hidup atau value system yang mana dapat ditentukan mau dibawa kemana peserta didik. Dan yang kedua adalah filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajar yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya ialah dari fungsi yang pertama sebagai menentukan arah dan tujuan, dan di sini filsafat sendiri digunakan sebagai menentukan isi atau materi kurikulum yang akan diterapkan oleh pelajar sehingga bisa bekerja sama untuk para siswa dan mencapai tujuannya. Dan yang ketiga ialah filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Maksudnya di sini ialah setelah kita menentukan arah dan tujuan dan menentukan isi atau materi, di sini kita juga belajar mengenai menentukan strategi dalam pengembangan kurikulum sendiri terhadap lembaga pendidikan, guru maupun siswa secara bertahap sehingga bisa mencapai apa yang ingin ditujukan untuk kedepannya. Dan yang keempat ialah melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Maksudnya ialah setelah kita melihat dari ketiga fungsi di atas, filsafat juga menjadi pokok mengenai menilai dan menentukan tolak ukur dalam keberhasilan sebuah kurikulum untuk kedepannya. Apakah berkesinambungan kepada siswa, guru, maupun lembaga pendidikan, dan apakah berjalan dengan baik untuk tahap-tahapan berikutnya. Jika iya, maka kita bisa menggunakan, dan jika tidak, maka kita tidak akan mempergunakan kurikulum tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rika Finita. Selanjutnya tentang aliran dalam filosofis bakal dibaca oleh Kak Safira Manda. Oke, ada 3 aliran dalam filosofi yaitu menurut Armstrong pada tahun 2003 pada halaman 107 sampai 108 menjelaskan tentang adanya 3 aliran dalam filosofi, yaitu yang pertama adalah idealisme. Kaum idealis meyakini bahwa kenyataan tidak ditemukan pada apa yang dapat kita rasakan. Yang dimaksud sebagai dunia nyata adalah dunia mental berupa ide atau ideal.
Apa yang kita temukan selama ini hanyalah berupa kenyataan untuk paling akhir yang bisa diukur. Bagi kaum idealis, kebenaran umum dan nilai-nilai penting memanglah ada. Sebagai pendidik adalah untuk membawa ide yang bersifat abstrak ke tingkat kesadaran. Sesuai dengan pandangan ini, maka sangatlah penting untuk mengajarkan siswa tentang budaya turun-temurun mengenai usaha manusia di setiap zaman untuk meningkatkan pemahaman yang lebih sempurna mengenai kebenaran tertinggi. Bentuk kurikulum yang secara kuat menekankan filosofi, teologi, pengetahuan liberal, dan ilmu seni biasanya sejalan dengan gaya pikiran kaum idealis. Yang kedua ada realisme. Realisme menyatakan bahwa sangatlah penting untuk mempelajari kebenaran yang kekal. Kebenaran yang dimaksud ini akan ditemukan di dunia nyata yang kebenarannya terpisah dari gagasan terukur. Bagi kaum realis, ujian kebenaran adalah ketika ada sebuah ide yang ditemukan sesuai dengan kenyataan. Untuk itulah kaum realis mengandalkan cara berpikir rasional. Mereka juga menempatkan prioritas tinggi pada pembelajaran siswa yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir. Mereka mempercayakan pakar kurikulum untuk mengidentifikasi pelajaran di sekolah yang membantu pengembangan anak di dalam mengorganisir pengetahuan dan membuat penilaian dengan didasarkan atas pertimbangan yang teliti dengan mempertimbangkan bukti-bukti pendukung. Pelajaran sekolah seperti ilmu alam dan matematika adalah beberapa pelajaran yang paling ditonjolkan oleh kaum realis. Yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme berfokus pada keadaan lingkungan yang terus berubah dan menolak gagasan adanya ilmu pengetahuan yang bersifat kekal. Kurikulum sekolah yang menekankan pada metode ilmiah maupun pendekatan sistematik lainnya dalam rangka memecahkan masalah merupakan gagasan yang paling menonjol dari aliran pragmatis. Dalam rangka menyelaraskan pelajaran yang diberikan, kalangan ini lebih memperhatikan kemampuan dalam mempelajarkan keterampilan berpikir daripada memusingkan tentang pengetahuan apa yang akan disampaikan. Karena pada dasarnya, menurut mereka yang lebih penting adalah keunggulan dalam keterampilan pemecahan masalah, sedangkan ilmu pengetahuan terus berubah sepanjang waktu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Safira Amanda. Selanjutnya tentang kurikulum dan filsafat sebagai landasan kurikulumnya bakal dibacai oleh Kak Dwi Putri. Baik, saya Dwi Putri Ramadhani akan menjelaskan tentang kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, pada waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, maka kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula, pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulumnya disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang dianut oleh negara matahari terbit tersebut. Selanjutnya, penerapan filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum. Oliva tahun 1992 halaman 207 menyarankan agar pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan holistik. Mengacu pada pendapat tersebut, penyusun kurikulum turut mempertimbangkan segi-segi filosofis dalam pengembangan kurikulum. Kesadaran untuk berfilosofis sangat diperlukan ketika merencanakan pernyataan tujuan pendidikan. Dasar-dasar filosofis penyusunan kurikulum juga harus selalu direview dalam jangka waktu sesuai dengan masa perubahan kurikulum pada umumnya, yakni 5 tahunan atau 10 tahunan. Menurut Miller, tahun 2000 halaman 45, pengetahuan filosofi adalah mendasar. Dalam konteks pendidikan, ia tidak hanya digunakan untuk memahami pendidikan secara keseluruhan, namun juga untuk mengetahui secara jelas teknik aktual pembelajaran dan efektivitas metode. Pemahaman akan filosofi pendidikan atau khususnya pengembangan kurikulum bukan hanya menjadi ranah pada pengembangan kurikulum, melainkan juga guru sebagai pihak pelaksana. Guru hendaknya mengajar disertai dengan akar dan prinsip yang kuat dan bersifat universal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dwi Putri.
Selanjutnya tentang landasan filsafat beserta contoh dari landasan filsafat tersebut pada tahun 2013 akan dibaca oleh Kak Ifrah. Baik, saya Ifrahayani Rambe. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat kurikulum 2013. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan tersebut menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini serta membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan generasi muda bangsa adalah tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan, peserta didik kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari oleh peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain itu, kurikulum 2013 juga memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu atau esensialisme. Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ifra. Selanjutnya tentang pembahasan kurikulum berdasarkan dari psikologisnya yang bakal dijelasin oleh Kak Satrin. Kak Satrina bisa dibaca? Iya, terima kasih. Mohon maaf. Di sini saya Sadrina akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum ialah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum pribadi manusia, serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik. Jadi, dapat dikatakan landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan dirinya. Sebab bisa jadi lingkungan seseorang sangat berpengaruh pada psikologi seseorang, karena lingkungan yang baik akan membuat seseorang baik, begitupun sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan mempengaruhi seseorang berperilaku buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tentang aspek pengembangan kurikulum itu sendiri bakal dibaca oleh Kak Zahra. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek pengembangan kurikulum.
Pada hakikatnya, konsep pengembangan kurikulum harus mengacu pada berbagai aspek. Pengembangan tidak semata hanya mengembangkan sesuatu hal tanpa ada pokok-pokok acuan yang jelas. Orientasi pengembangan kurikulum mencakup pada 6 aspek, yaitu tujuan pendidikan yang mencakup arah kegiatan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsepsi peranan guru, dan evaluasi belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir tentang kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Kak Putri Marlinda. Baik, saya Putri Marlinda, saya akan menjelaskan tentang kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum. Menurut Maggie Ing, terdapat 2 kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan dalam penelitian pendidikan. Lalu yang kedua, kondisi psikologis, perkembangan, dan psikologis anak. Psikologis perkembangan dalam psikologi perkembangan ini mengkaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, serta tugas-tugas perkembangan individu. Jadi psikologis perkembangan ini diperlukan terutama dalam hal menentukan isi kurikulum yang akan diberikan atau dipelajari oleh peserta didik, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta manfaatnya. Menurut Piaget, perkembangan intelektual atau kognitif setiap individu berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu yang terdiri dari 4 fase, yaitu sensori motor yang berkembang dari mulai lahir sampai 2 tahun, lalu pra-operasional yang dimulai dari 2 sampai 7 tahun, lalu operasional konkret yang berkembang dari 7 tahun sampai 11 tahun. Lalu yang terakhir, operasional formal yang dimulai dari 11 tahun sampai 14 tahun. Psikologis belajar. Psikologis belajar ini mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu dalam belajar. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik ini pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru sebagai pendidik harus mengupayakan cara atau metodenya yang lebih baik untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini, proses pembelajaran diperlukan pemikiran yang mendalam dengan memperhatikan psikologis belajar. Di dalam mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum, pengetahuan tentang psikologis peserta didik sangat dibutuhkan. Berikut ini adalah hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, seleksi dan organisasi bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi dan efisien. Lalu yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran akan cepat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menjelasin. Jadi dari saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan yang kokoh, terutama yang berhubungan langsung dengan pendidikan, yaitu peserta didik. Ya, dan disinilah psikologi dan filosofis itu bekerja, yang dimana landasan filosofi memegang peranan dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah kurikulum baru. Adanya kejelasan pada sebuah kurikulum maka akan menggiring masyarakat untuk memahami tujuan dan pola-pola yang ada dalam kurikulum tersebut. Serta dalam pengambilan psikologi
sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jika suatu kurikulum tidak dapat menyesuaikan para peserta didik, maka kurikulum tersebut dianggap gagal. Terima kasih. Sekian itu aja dari kami. Jikalau ada kesalahan atau ada yang kurang, mohon maaf. Dan teruntuk Bapak Muhammad Arifin, Bapak dosen kami, terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.